Jumpa lagi ya Mas Bro. Di sini saya kedapatan Avanza ya. Ini Avanza kaliper rim atau piston rem yang rem belakang bocor ya Mas Bro ya. Ini pertama kita bongkar Mas Bro ya. Dengan cara dipukul, atau kalau nggak bisa dipukul ya pakai tracker ya Mas Bro ya. Ada kunci bagian 12-an untuk tracker. Ini memang jarang diganti ya, jarang diservis, benar-benar kotor Mas Bro ya. Yang pertama kita cek dulu Mas Bro ya, setelah dibuka kita cek pistonnya macet atau tidak. Untuk yang kedua kita cek bagian pistonnya Mas Bro ya, dengan cara membuka seal debunya. Ini kelihatan kering. Yang sebelah kanan kita lihat, oh ini bocor Mas Bro ya. Ini yang mengakibatkan minyak rem habis ya. Kalau benar-benar habis bisa ngeslong ya Mas Bro ya, atau blong. Kita cuci dulu Mas Bro ya dengan air sabun biar servisnya enak. Untuk jenis Avanza ini memang sering bocor Mas Bro ya. Ini diganti silnya aja bisa ya Mas Bro ya, karena rumahnya masih bagus. Pertama kita lepas pir yang besar itu. Yang kedua kita pir yang kecil kita lepas juga. Yang bagian dalam ini sudah terlepas. Kemudian kita lepas pistonnya Mas Bro ya, wheel cylinder, pakai kunci 10. Jangan lupa ditutup Mas Bro ya, biar nggak kehabisan. Nanti kalau kehabisan itu sulit untuk mompanya. Kita tutup pipanya Mas Bro ya, pakai karet dan plastik. Setelah itu kita bongkar Mas Bro untuk wheel cylindernya. Ini berkarat Mas Bro ya. Berarti ini kalau bocor tandanya di tabungnya sering kehabisan Mas Bro ya. Itu pasti rata-rata bocor untuk wheel cylinder. Segera dicek ya yang bocor bagian ban yang mana. Ini kita karetnya kita lepas, kita beli karetnya aja Mas Bro ya, murah karetnya, mungkin antara 20 sampai 25 untuk karetnya aja. Jangan lupa kita gosok pakai amplas yang halus. Ini setelah bersih kita pasang Mas Bro ya. Lebih gampangnya pakai tali rafia ini. Kita masukkan bagian atas, kita selipkan di pistonnya ya. Setelah diselipkan, kita tahan satunya, kita tarik yang tali yang satunya Mas Bro ya. Mudah Mas Bro ya. Daripada beli satu set mungkin harganya 200 ya, sampai 150 sampai 200. Ini bisa ganti karetnya untuk memperhemat Mas Bro. Oke, setelah terpasang kita pasang lagi di pistonnya Mas Bro ya. Jangan lupa dikasih minyak rem biar mudah untuk masukkan. Ini sebagai catatan Mas Bro ya.
jangan sampai salah memasang sealnya ya bro. Berarti menghadapnya kalau salah masang sealnya itu nggak bisa ngerem mas bro ya. Ini menghadap ke dalam ya, itu istilahnya pucuk bibirnya itu masuk ke dalam semua. Berarti kalau salah itu ngeblong mas bro. Kemudian pasang pirnya jangan lupa. Oke, setelah terpasang kita tes mas bro ya, lancar. Kemudian kita pasang mas bro ya. Ini hati-hati kalau masang ya, harus bener-bener nepelnya lurus ya. Kalau nggak lurus ini rusak, pasti bocor mas bro ya. Nepel bener-bener lurus, kalau bisa dipasang nepelnya dulu baru baut wheel silindernya ya mas bro ya. Ini yang paling hati-hati. Kita pasang nepelnya. Kalau nepelnya diputer keras, berarti ini nggak lurus mas bro ya. Harus benar-benar lurus. Kalau sekali rusak ini nggak pasti bocor mas bro ya. Oke, setelah diputer enak, kita pasang juga baut wheel silindernya mas bro, yang ada dua, baut 10-an. Ini cara pasangnya agak sulit mas bro ya. Kita lepas bagian sebelah kiri ya, kita lepas pampasnya untuk memasang pirnya. Karena pirnya ini sulit, yang dalam, bagian dalam ini sulit. Kita pasang dulu pirnya, yang bagian panjang sebelah kanan, karena sebagai setelan. Ini kita kaitkan di kampasnya yang bagian dalam ya. Ini bagian kita kaitkan dulu. Oke, setelah kait kita pasang kampas remnya. Kita paskan sesus pistonnya mas bro ya. Ada coakan piston. Ini masangnya agak sulit mas bro ya. Ini sistemnya ini ditekan terus diputar mas bro ya, karena kalau diputar ini mengunci. Jadi ini kasih pir, kemudian ganti lempengan pengunci ya mas bro ya. Ini memang harus tang yang baik, kalau nggak tang jelek ini sulit ini. Kita tekan, baru kita puter, terus mengunci ya mas bro ya. Kemudian kita pasang untuk pir yang pengait yang di bawah. Ini ada tempat pengaitnya untuk kampas sama kampas. Kita tekan pakai obeng, kalau nggak ada obeng ya pakai tang ya. Karena agak sulit juga ini. Kita pakai tang mas bro ya. Oke, setelah terkait kita pasang pir yang utama ya, pir besar. Ini bagian coakan itu di bagian gigi ya. Ini ada coakan di bagian giginya pas. Kita kaitkan ke pengunci ya, pengunci setelan. Kemudian kita kaitkan ke kampas yang bagian lubang yang bagian dalam.
Kita gunakan obeng kecil ya Mas Bro ya, biar gampang. Obeng sangat tipis kalau bisa. Setelah terkait kita dorong Mas Bro. Agak sulit memang. Ini kalau pakai obeng tipis ini bisa Mas Bro ya, gampang ya. Oke, setelah terkait kita cek dulu Mas Bro ya. Ini sudah terpasang. Pengunci juga terpasang lurus. Lurus di giginya. Ini juga terpasang mengunci. Penguncinya juga benar, ini juga mengunci benar. Kalau nggak mengunci lepas Mas Bro ya. Pirnya ada sesuai dudukan kampasnya. Untuk kabel handrem juga pas ya di atasnya. Setelah itu kita paskan Mas Bro, kanan kirinya biar tromolnya masuk enak. Setelah kanan kiri pas, langkah terakhir kita setel Mas Bro ya. Kita setel untuk putarannya itu putar ke atas Mas Bro ya. Ini biar istilahnya begar, kampas rem bisa menyentuh sedikit ya ke tromolnya. Kita putar aja. Kalau ini terlalu banyak berarti nggak bisa masuk Mas Bro ya. Kita bisa kembalikan lagi setelannya dengan cara mencungkit ya bagian pengunci setelan itu. Kita jungkit pakai tangan, terus kita kembalikan lagi ya ke arah bawah. Berarti itu mengurangi, biar mingkup ya, istilahnya mingkup atau bahasa Jawa mingkup. Ini masih terlalu seret, kita putar lagi Mas Bro, dikurangi ya. Ini terlalu lebar. Intinya pokoknya tromol sama kampas itu nggak bener-bener gesek ya, sedikit aja geseknya. Itu pas ya Mas Bro ya. Untuk handrem juga pakem. Kalau masuk diputar enak, berarti pas Mas Bro ya. Ini kalau terlalu melebar berarti panas Mas Bro ya. Oh masih kurang sedikit, kita kurangi lagi untuk 2 klikan atau 3 klikan. Jangan lupa kalau selesai ini dicoba Mas Bro ya, muter-muter tromolnya panas atau enggak. Kalau panas berarti ada yang macet ya. Bisa salah pasang, bisa terlalu penyetelannya terlalu kencang. Oke, ini enak ya Mas ya, gesek sedikit terus putaran lancar.
Jangan lupa karena setelah kita copot, kita bleeding Mas Bro ya, kita bleeding wheel silindernya. Kita buka bagian atas untuk nepel pembuangan minyak. Kita kendorin aja bagian atas. Terus kita pompa Mas Bro ya. Kalau nggak ada temannya kita pompa sendiri ya. Sampai benar-benar nggak ada gelembung. Mungkin 5 pompaan atau 7 pompaan. Kita pompa. Mungkin 5 atau 7 pompaan udah lancar Mas Bro ya. Ini bagian yang kiri Mas Bro ya, ada nepelnya. Untuk bagian kanan tetap bleedingnya di sebelah kiri Mas Bro ya, karena di kanan nggak ada, di Avanza nggak ada bleedingnya. Jadi tetap untuk membuang angin ini tetap di sebelah kiri Mas Bro ya. Ini kebetulan yang rusak sebelah kiri. Ini intinya kalau buang angin yang penting nggak ada angin, dipompa sendiri bisa Mas Bro ya. Setelah itu kita tutup, jangan lupa dikasih air Mas Bro ya, biar catnya nggak ngelontok. Oke Mas Bro, tinggal tes ya. Semoga bermanfaat. Salam taksi online Surabaya.